juga. Kelihatan, Pak. Oh ya, alhamdulillah. Jadi nanti saya pembelajaran ini saya simpan, saya record. Nah, kemudian juga eh, pembelajaran Zoom ini direkomendasikan di setiap hari Kamis untuk pelajaran saya di jam pertama. Alhamdulillah ini bisa melalui Zoom, nanti yang lainnya saya akan sampaikan. Nah, marilah kita mulai saja pelajaran kita dengan melafazkan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kita di pelajaran kemuhammadiyahan. Kita akan belajar selama 3 tahun ya di SMA Muhammadiyah 4 tentang Muhammadiyah. Nah, tentunya ketika kita belajar kemuhammadiyahan, ada juga yang bertanya-tanya, kenapa kita belajar kemuhammadiyahan? Padahal kan saya bukan orang Muhammadiyah. Ataupun kenapa sih belajar kemuhammadiyahan lagi? Saya dari TK, TK Aisyah, SD, SD Muhammadiyah, SMP, SMP Muhammadiyah. Ini di SMA, SMA Muhammadiyah lagi belajar Muhammadiyahan juga. Terus kalau kuliah juga, kalau kuliah di Universitas Muhammadiyah, ya belajar Muhammadiyahan juga. Nah, tentunya ini menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat wajar buat siapapun yang baru pertama kali sekolah di sekolah Muhammadiyah. Itu adalah natural question dan pertanyaan yang biasa saja. Dan itu pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan satu hal yang rasa ingin tahu. Dan seorang pelajar itu rasa ingin tahunya adalah satu hal yang sangat penting yang harus kita jaga dan selalu kita tumbuh suburkan di pelajaran, di diri kita sebagai seorang pelajar. Saya guru, tapi juga saya pelajar juga. Karena guru itu harus belajar. Kalau guru tidak belajar, dia pasti akan ketinggalan. Karena dunia selalu berubah, dan orang-orang yang belajar sepanjang waktu, dia adalah orang-orang yang memenangkan pertarungan di dalam kondisi apapun. Maka saya sangat senang sekali hari ini bisa ketemu dengan Anda di pelajaran Muhammadiyahan ya. Dan untuk itu, ini ada beberapa pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama, kenapa kita harus belajar Muhammadiyahan? Apa sih pentingnya belajar Muhammadiyahan? Saya anak IPA, Pak, harusnya belajarnya kimia, fisika, biologi aja. Belajar Muhammadiyahan itu nggak penting, Pak. Ada pertanyaan itu nggak apa. Terus apa tujuan kita belajar Muhammadiyahan? Dan yang terakhir, apa saja yang kita pelajari di pelajaran Muhammadiyahan? Saya kira ini adalah hal-hal yang basically untuk kita jawab, agar kemudian kita sama-sama punya giroh untuk belajar Muhammadiyahan. Tidak ada yang merasa pelajaran Muhammadiyahan itu adalah pelajaran nggak penting, nggak harus bisa gitu. Karena belajar Muhammadiyahan itu bukan harus bisa, tapi bagaimana kemudian kita menjadi orang-orang yang bermanfaat. Seperti tadi di awal saya tuliskan. Nah, mungkin dari Ipmawan Ipmawati, saya panggilnya Ipmawan Ipmawati. Ipmawan itu panggilan untuk anak-anak laki-laki di sekolah-sekolah Muhammadiyah, dan Ipmawati itu untuk perempuannya ya. Mungkin ada yang mau menjawab pertanyaan pertama, mengapa kita harus belajar kemuhammadiyahan? Dan ini jawabannya tidak mesti harus sesuai dengan keinginan saya, tetapi apa yang kira-kira Anda tahu menjawab pertanyaan mengapa kita harus belajar kemuhammadiyahan. Mungkin ada yang mau menyampaikan, mau menjawab, silakan, bebas ya. Don't be afraid to say something in my class. Jangan takut untuk berbicara, menjawab pertanyaan. Jangan takut salah. Jangan takut diketawain orang. Tidak ada yang mengetawain. Tapi ketika Anda menjawab pertanyaan itu adalah luar biasa. Oke, silakan. Saya kasih waktu hitungan 1 sampai 5. Yang mau menjawab, silakan. 1. Ayo dong.
Ini ada Pak Indonesia, Azania, ada Hafizul Ilmi, Jibril, Rafa Fadilah, Rizal, Airnisa, boleh raise hand dulu atau langsung open mic, ngobrol, sampaikan mengapa kita harus belajar Muhammadiyahan. Atau juga Anda kalau boleh juga kan menjawab dengan pertanyaan juga. Emang apa Pak kita harus belajar Muhammadiyahan? Gitu biasanya. Biar tahu Pak Muhammadiyah itu apa. Nah itu Pak Niza, Azania jawabnya luar biasa. Supaya tahu Muhammadiyah itu apa gitu. Masa sih kita sekolah di sekolah Muhammadiyah nggak tahu tuh Muhammadiyah apa gitu ya. Jadi kita harus tahu. Dan bukan hanya sekedar tahu, tapi kita ngerti dan paham gitu. Dan juga betul-betul menghayati kata Muhammadiyah itu yang sudah bersanding di nama sekolah kita. Jadi kalau nanti Anda pakai baju SMA Muhammadiyah 4, lalu kemudian di sebelah kanan itu ada tulisan SMA Muhammadiyah 4 Depok, itu kan ketika Anda tanya Muhammadiyah itu apa, Anda harus tahu. Dan ada konsekuensi ilmiah, logis, dan sosial kemasyarakatan ketika di sebelah kanan ada tulisan SMA Muhammadiyah 4, kemudian di bawahnya ada lambang IPM, itu ada konsekuensi logisnya yang harus dilakukan. Bukan hanya nama sekolah, bukan hanya nama yang ada di baju kita, tetapi dia adalah sebuah entitas yang sangat luar biasa. Sehingga kemudian setiap pelajar Muhammadiyah itu harus tahu Muhammadiyah itu apa. Jawaban yang bagus, Aniza. Ada lagi mungkin yang lain? Atau mungkin ada yang tanya, kan saya bukan orang Muhammadiyah Pak, saya orang NU. Ngapain juga Pak saya harus tahu tentang Muhammadiyah? Ada juga gitu ya. Ada juga orang, misalkan orang Kristen. Saya orang Kristen, tapi sekolah di Muhammadiyah. Ngapain saya tahu Muhammadiyah? Gitu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu enggak? Silakan. Halo? Anybody home? Ayo dong. Ini tatap muka begini harus banyak ngobrol, jangan cuma ngeliatin handphone doang. Ayolah, sampaikan sesuatu. Berani untuk menyampaikan sesuatu. Anda udah kelas 10, jangan takut, jangan malu. Brave yourself, beranikan diri Anda untuk bicara. Ada Rizal Ahmad Firdaus, saya Renisa, ayo dong. Apa alasannya selain kita harus tahu dan mengerti Muhammadiyah itu? Halo? Yang mungkin Pak dari segi kita belajar ke Muhammadiyan berarti kita belajar sejarah, ada sejarah di sana, sejarah negara Indonesia itu sendiri, sama ya bisa memperdalam. Kalau belajar ke Muhammadiyan berarti kan kita bicara agama juga gitu. Mungkin dari segi itu sih. Tapi bukan agama Muhammadiyah ya? Bukan. Sebenarnya agama Muhammadiyah. Karena dulu saya pernah ngajar di Banten ya, di Labuan. Itu bilang Muhammadiyah itu agama apa Pak? Wah pertanyaan itu sangat menyakitkan, tapi sangat menggugah saya untuk menjelaskan. Nah, jadi untuk mengerti tadi sejarah ya kata Jibril ya, betul memang bahwa negara kita ini didirikannya salah satu oleh Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah itu punya kontribusi besar untuk mendirikan Indonesia. Karena Muhammadiyah dari mulai Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di sini kan ada beberapa foto nih. Ada siapa aja nih? Ada yang kenal nggak nih? Yang pakai peci nih, yang di bawah siapa? Soekarno. Soekarno-Hatta. Soekarno ya. Sebelah Soekarno siapa? Yang sebelah yang pakai kerudung. Istrinya Soekarno. Fatmawati. Nah itu dua orang itu aja udah mewakili Muhammadiyah ya. Jadi Soekarno itu anggota Muhammadiyah. Ada sejarahnya, Anda harus tahu. Bahkan ketika pembukaan muktamar Muhammadiyah di Jakarta, itu Soekarno marah-marah itu sama anggota Muhammadiyah, sama pimpinan Muhammadiyah. Kata dia apa dalam sambutannya itu? Anda bisa cek nanti di beberapa website. Bahwa dia mengatakan, apakah saya sudah tidak dianggap lagi sebagai anggota Muhammadiyah?
Padahal saya masih punya kartu anggota Muhammadiyah. Lalu kenapa saya tidak lagi dimintakan iuran anggota Muhammadiyah? Waktu itu dia jadi presiden. Mungkin kalau kata orang Depok, waduh gimana juga mintain iuran Muhammadiyah kepada presiden ya gitu. Tapi Soekarno itu Muhammadiyah. Dia belajar Islam kepada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan dia menikah dengan seorang putri tokoh Muhammadiyah di Bengkulen atau di Bengkulu sekarang namanya Fatmawati. Dan dia juga pernah menjadi Ketua Majelis Pendidikan dan Pengajaran Muhammadiyah di Bengkulen. Jadi Soekarno itu Muhammadiyah. Pendiri negara kita adalah Muhammadiyah. Jadi sebagai warga negara, sebagai anak-anak muda Indonesia saat sekarang ini, anak-anak milenial Indonesia harus tahu Muhammadiyah itu apa. Sehingga kemudian kita bisa belajar dari para tokoh-tokoh Indonesia Muhammadiyah, dari Muhammadiyah di masa lalu. Ada juga di sini yang di bawah kata bedah karya sejarah Muhammadiyah itu ada yang pakai peci di tengah-tengah, yang ganteng itu siapa tuh? Ada yang kenal nggak? Ini yang di bawah sejarah Muhammadiyah. Yang ini nih, maaf, yang pakai peci itu, Kedasi. Sudirman, Pak Jenderal Sudirman. Nah, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman juga Muhammadiyah, kader Muhammadiyah, dididik oleh Hizbul Wathan, luar biasa. Kalau Anda nonton film Jenderal Sudirman itu luar biasa. Itu dia Muhammadiyah juga. Yang sebelah Jenderal Sudirman itu ada Ki Bagus Hadikusumo. Ki Bagus Hadikusumo itu orang yang sangat luar biasa, pemimpin dan negarawan yang sangat luar biasa, yang mencetuskan Undang-Undang Dasar 1945 dengan pembukaannya dan kalimat atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kalimat dari Ki Bagus Hadikusumo, pimpinan Muhammadiyah. Waktu itu dia menjadi ketua pengurus besar Muhammadiyah atau Hauptbestur Muhammadiyah. Jadi kita dengan belajar Muhammadiyahan, kita tahu bahwa Muhammadiyah itu punya peran yang sangat luar biasa bagi negara di masa lalu, di masa sekarang, dan di masa yang akan datang. Maka Anda ini yang ada di depan saya, anak-anak milenial ini, 20-30 tahun yang akan datang harus menjadi pemimpin, menjadi negarawan di negara kita. Bukan hanya sebagai pejabat yang banyak menyengsarakan rakyat. Oh, bayangin, korupsi, bansos, triliunan, cuma dituntut 11 tahun penjara. Ya, itu melukai masyarakat dan negara. Kalau Anda sebagai pelajar Muhammadiyah sekarang di belajar Muhammadiyahan, nanti menjadi pejabat negara, jadilah negarawan, jadilah pemimpin yang mensejahterakan rakyat. Itu. Maka pelajaran Muhammadiyahan selain kita supaya kenal dan mengerti Muhammadiyah dan tentang sejarahnya, tentang apapun, ini menjadi kaderisasi untuk umat dan bangsa serta persyarikatan. Karena Muhammadiyah telah melahirkan banyak para pemimpin dan negarawan di masa yang lalu. Dan saya yakin 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, ketika saya sudah kembali kepada Allah, Anda semuanya jadi pemimpin negara ini dan membawa negara kita menjadi negara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu harus tertanam dalam diri kita. Bukan hanya sekedar saya pokoknya mau jadi apa aja terserah. Rebahan terus, main Mobile Legends, mau jadi apa ya? Tapi kita harus belajar. Nah, ini apa namanya? Mengapa kita belajar Muhammadiyahan? Maka nanti kalau sudah kenal, udah ngerti, kita akan cinta dan sayang. Dan kalau cinta atau sayang, kita akan rela berkorban. Karena bukti cinta adalah pengorbanan. Bukan begitu? Ya kan? Lu cinta sama gua, ayo dong ajak makan, korbanin duit. Nah, kalau kenal, bukti cinta sama Muhammadiyah, pasti akan berkorban untuk Muhammadiyah. Bukan hanya untuk Muhammadiyah, tetapi untuk Islam. Karena Muhammadiyah hadir untuk menyebarkan dan menegakkan dan menjunjung tinggi ajaran Islam. Begitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Silakan. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah,
Kalau jadi kira-kira belajar Muhammadiyah itu penting ya? Penting ya? Penting dong. Kalau nggak penting, ngapain juga di sekolah Muhammadiyah ada pelajaran Muhammadiyah. Jadi kalau belajar matematik kan supaya bisa ngitung. Belajar ekonomi supaya bisa bertransaksi dengan benar. Belajar fisika supaya bisa memahami hal-hal yang berkaitan dengan energi dan seterusnya. Belajar biologi supaya kita paham bagaimana menjadi sehat dan seterusnya. Tapi belajar Muhammadiyah juga penting karena kita bisa menjadi orang-orang yang mencintai Muhammadiyah dan berbuat untuk Muhammadiyah, untuk bangsa dan negara. Nah, kemudian apa sih tujuan kita belajar ke Muhammadiyahan? Ini ada beberapa gambar yang saya sampaikan. Pertama ini ada tiga gambar sekolah-sekolah Muhammadiyah di masa lalu. Ya, sekolah Muhammadiyah di masa lalu di zaman Belanda. Jadi Muhammadiyah itu udah ada sekolahnya sejak tahun 1911. Sebelum Muhammadiyah berdiri, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah memberikan Al-Madrasatu Ad-Diniyah Al-Muhammadiyah. Di mana? Di depan rumahnya, di selasar rumahnya. Lalu kemudian berkembanglah sekolah-sekolah Muhammadiyah itu di zaman Belanda, di zaman Jepang, di zaman kemerdekaan, zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai sekarang Orde Reformasi. Dan sekolah Muhammadiyah itu ada di Nusantara, di seluruh Nusantara. Dari Sabang sampai Merauke itu ada Universitas Muhammadiyah Aceh, ada Universitas Muhammadiyah Sorong. Yang sekolah di sekolah Muhammadiyah itu siapa aja? Orang Kristen, orang Hindu, orang Buddha, bisa sekolah di sekolah Muhammadiyah. Nah, pelajaran Muhammadiyahan itu adalah pelajaran wajib. Wajibul kudu, ya, harus di sekolah Muhammadiyah itu, baik dari TK sampai perguruan tinggi. Makanya mungkin ada yang bosen ya, TK belajar TK Aisyah belajar Muhammadiyahan, SD Muhammadiyah belajar Muhammadiyahan, SMP Muhammadiyah belajar Muhammadiyahan, sampai nanti S3 doktoral di Muhammadiyah belajar ke Muhammadiyah juga, tetapi hal-hal yang berkaitan filosofis dan seterusnya. Nah, itu pelajaran wajib. Sehingga ciri khas di sekolah Muhammadiyah itu apa? Ya, ciri khas pendidikan kemuhammadiyahan. Dan pelajaran kemuhammadiyahan itu bukan hanya pengetahuan, tetapi tentang akhlak, tentang moralitas, tentang aktivitas. Nah, kemarin nanti ada banyak aktivitas yang kita lakukan. Bahkan kalau di pelajaran saya dan di SMA Muhammadiyah 4 Depok, sebagaimana disampaikan dalam portasi, bahwa SMA Muhammadiyah 4 Depok ini adalah sekolah kader Muhammadiyah. Kader, bukan sekolah keder, ya. Kader. Kader apa ya? Aktif, rajin. Makanya kalau di SMA Muhammadiyah 4 kita harus aktif. Ya, harus aktif, harus betul-betul ikut dalam semua kegiatan, banyak kegiatan. Ya, mudah-mudahan nih pandemi bisa segera berakhir karena kalau offline kita banyak yang bisa kita kerjakan. Kemudian yang berikutnya adalah sebagai selain ciri khusus ya, agar Muhammadiyah bisa dihayati, dipahami, dan juga dimiliki oleh seluruh pelajar Muhammadiyah, maka juga pelajar Muhammadiyah bersedia dengan sukarela menerapkan prinsip keyakinan dan cita-cita persyarikatan Muhammadiyah. Nah, ini tujuannya ya. Nah, di sini ada 10 tujuan yang lebih rinci, nanti Anda bisa baca lah. Saya berikan nanti PowerPoint-nya, Anda bisa baca. Nanti juga saya berikan modulnya. Kalau tatap muka gini kita harusnya lebih banyak berdiskusi ya. Oleh tujuannya memberikan pengertian ya, mengerti tentang apa dan bagaimana gerakan Muhammadiyah. Di sini ada berita Muhammadiyah gelontorkan bantuan 1 triliun selamat pandemi. Bukan prank, Muhammadiyah seluruhkan 1 triliun dan 75.000 relawan lawan COVID selama COVID-19. Bukan seperti yang 2T itu ya, 2 triliun ternyata ngeprank. Mau kasih bantuan 2 triliun ternyata nggak ada duitnya gitu. Kemudian juga memberikan bekal kepada calon kader Muhammadiyah. Anda semua adalah calon kader Muhammadiyah, maka harus punya bekal. Bekal bagaimana menjadi seorang pemimpin di masa yang datang. Dan salah satunya adalah melalui pelajaran kemuhammadiyahan. Dan pewaris penerus perjuangan Muhammadiyah. Kemudian yang ketiga, memberi bukti nyata bahwa Muhammadiyah ikut andil dalam memajukan masyarakat. Jadi
bukti nyata ya bisalah lihat di website ataupun di internet banyak sekali. Tapi juga di pelajaran Muhammadiyah kita akan berikan banyak hal-hal yang lebih relevan. Kemudian yang keempat, memberikan pengertian dan pengetahuan tentang Persyarikatan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Muhammadiyah itu gerakan dakwah, mengajak. Maka kita sebagai pelajar juga harus mengajak pada yang baik, mengajak kepada kebaikan, bukan pada yang munkar. Makanya saya suka pagi-pagi itu ba'da subuh selesai sholat dari masjid, saya tulis di kelas, udah sholat subuh belum? Kalau ada siswa SMA Muhammadiyah 4 Depok kagak sholat subuh, padahal nggak ada udzur syar'i, waduh itu udah kebangetan. Kalau masuk di sekolah saya pukul, bener, kesapu. Mau tanya nih, pertanyaan kalau pertama pelajaran itu biasanya, kamu udah sholat subuh belum? Belum sholat subuh Pak, gitu. Sampai ketawa lagi, belum sholat subuh. Itu kan kalau bahasa itu maaf ya kurang ajar. Kenapa? Udah balik, udah kelas 10, masa nggak sholat subuh? Ayolah sholat subuh berjamaah di masjid. Gitu. Kalau saya pukul, itu saya mengamalkan hadis Rasulullah ya. Walaupun Rasulullah di zaman Rasul itu nggak pernah memukul sahabatnya. Karena sahabatnya rajin sholat. Gitu ya. Insya Allah nih, yang di sini semuanya rajin sholat ya. Nggak ada yang nggak sholat. Pagi-pagi jam 4 udah bangun, udah sholat tahajud, insya Allah. Sholat subuh berjamaah di masjid. Sekarang kan subuh jam 4:50, udah siang sebenarnya. Kalau sholat subuhnya jam 7, ya ilokan segitu ya. Maklum ayam. Jangan sampai. Amar ma'ruf, kita ngajak kebaikan. Terus ngajak terus. Dan kemudian yang berikutnya memberikan bekal kepada setiap pelajar Muhammadiyah agar kelak menjadi kader yang tangguh. Jadi harus jadi kader yang tangguh. Bukan kader kaleng-kaleng. Kader yang kaleng-kaleng, yang melempem, enggak sedikit aja baru berhadapan dengan musuh Allah, orang-orang kafir udah takut. Jangan takut, harus berani dalam situasi apapun. Ya, itu pelajar Muhammadiyah, kader Muhammadiyah harus berani, harus sungguh-sungguh, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bukan jadi kader yang kaleng-kaleng, baru dikasih sedikit uang aja udah tidak mau mengkritik, tidak mau membuat baik. Baru ditekan sedikit aja udah melempem. Itu bukan kader yang tangguh, itu kader kaleng-kaleng. Jangan jadi kader kaleng-kaleng ya. Apalagi kaleng kerupuk. Ya, jangan. Oke. Ini ada yang bertanya, Pak Ali, bedanya Muhammadiyah sama NU apa, Pak? Wah, bedanya kalau Muhammadiyah itu hurufnya M, LNU depannya N. Nah, gitu. Sebetulnya orang banyak bicara bedanya, tapi juga ada samanya juga ya. Kalau samanya itu sama-sama gerakan Islam. Kalau bedanya apa? Beda cara di dalam berjuang untuk Islam. Beda caranya saja. Kalau Muhammadiyah menjadikan organisasi sebagai sebuah entitas yang sempurna dalam perjuangannya. Makanya setiap sekolah milik Muhammadiyah namanya Muhammadiyah. Ya. TK Aisyah, SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, perguruan tinggi ada 170-an Muhammadiyah atau Aisyah dalam bidang pendidikan. Tapi kalau NU jarang. Kamu pernah jarang ya sekolah SMA NU di Depok nggak ada. Tapi gerakan-gerakan dakwanya ada, gerakan-gerakan Islam NU ada. Nah, itu sebetulnya yang membedakan adalah corak dan gerakannya saja. Kalau Muhammadiyah lebih kepada pendidikan, kesehatan. Sedangkan kalau NU itu lebih pada pesantren dan itunya lebih kepada pribadi, nama sekolahnya nama pribadi, tapi mereka berjuang juga sama saja. Dan kalau dalam pemahaman keagamaan, dalam beribadah itu memang juga ada bedanya. Kalau NU itu punya pemahaman sendiri dan Muhammadiyah juga punya pemahaman sendiri. Kalau NU itu totally adalah Syafi'iyah, kalau Muhammadiyah adalah tidak bermazhab. Muhammadiyah itu mazhabnya apa? Tidak bermazhab.
Tetapi apa yang bersumber kepada Rasulullah berdasarkan hadis-hadis yang sahih, itulah yang kemudian diamalkan. Jadi kalau misalkan NU itu mewajibkan kunut subuh, maka kalau Muhammadiyah tidak mewajibkan kunut subuh. Itu yang secara sederhananya ya. Tetapi kita bicara persamaannya, sama-sama sebagai gerakan Islam, memperjuangkan Islam. Kalau bedanya adalah dalam corak gerakannya. Kalau Muhammadiyah konsennya bidang pendidikan, dan semuanya kalau sekolah Muhammadiyah itu ya atas nama Muhammadiyah. SMA Muhammadiyah 4 di Jakarta, di Depok, di Semarang, itu semuanya sama Muhammadiyah. Punya Muhammadiyah. Kalau NU ada sekolah NU, tapi namanya jarang yang menggunakan sekolah Nahdlatul Ulama Depok. Di Depok nggak ada. Tapi banyak pesantren-pesantren milik NU. Artinya milik tokoh-tokoh NU yang kemudian juga bermanhaj dan berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama. Kalau Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, ya, dan milik Muhammadiyah. Tanah-tanah semuanya itu milik Muhammadiyah, milik Persyarikatan Muhammadiyah, bukan milik perorangan dan bukan milik sendiri. Saya kira itu mungkin pertanyaan dari Rafa Fadilah. Terima kasih sudah bertanya. Jadi banyak samanya sebetulnya antara NU dengan Muhammadiyah. Bedanya cuma coraknya saja. Ya, kita sama-sama berjuang. NU dengan pondok pesantrennya berjuang untuk menegakkan Islam. Muhammadiyah dengan sekolah, kesehatan, sosial, dan berjuang untuk menegakkan Islam. FPI yang sudah dibubarkan juga berjuang untuk Islam. Jadi kalau kita semuanya sama, nggak beragam. Tapi kalau kita berbeda dengan tujuan yang sama, itu insya Allah sama-sama. Yang penting jangan saling jangan saling bermusuhan. Karena kita sama-sama pejuang Islam. Insya Allah kalau niatnya adalah karena Allah, tidak ada lagi yang namanya hal-hal perpecahan, tidak sama pemikiran, sama-sama ingin memajukan Islam. Begitu, Rafa. Mungkin ada yang mau bertanya lainnya, silakan boleh dituliskan ya. Tuliskan. Nah, yang terakhir ya. Ini tujuan belajar Muhammadiyahan, mendidik setiap pelajar Muhammadiyah agar memiliki kepribadian Muslim. Ya, makanya belajar sholat duha, itu ada setiap istirahat itu ada pembiasaan sholat duha. Ya, sholat duha 2 rakaat lah, 4 rakaat gitu. Hanya kalau di SMA Muhammadiyah 4, kalau sholat duha, yuk sholat duha. Ya, saya sholat duha di sekolah, Anda sholat duha di rumah. Laporannya gimana, Pak? Allah yang tahu. Malaikat yang mencatat. Nggak perlulah kamu lagi sholat dipoto. Nggak perlu itu. Insya Allah, saya yakin semuanya kalau, saya bilang, ayo sholat duha. Semuanya sholat duha ya. Tanpa harus ada bukti laporan. Pertanyaan berikutnya dari Hafizul Ilmi. Apa keuntungannya bagi orang non-muslim jika belajar Muhammadiyah? Keuntungannya non-muslim belajar Muhammadiyah itu apa? Ya, paling tidak dia akan tahu tentang bahwa di dalam masyarakat kita itu ada entitas Muhammadiyah yang punya peran memberikan manfaat di masyarakat. Sehingga kemudian mereka juga akan membantu perjuangan-perjuangan Muhammadiyah. Saya punya pengalaman pribadi ya. Jadi saya tuh setelah kuliah di D3 manajemen, saya karena manajemen kemudian ngelamarlah saya di pekerjaan. Waktu itu ngelamar di Indomarko Prismatama, grupnya Indomaret. Ngelamar jadi kepala toko di Indomaret. Karena waktu itu baru selesai kuliah D3 ya. Nah, tes tulis lulus, kemudian beberapa kali tes tuh psikotes lulus sampai wawancara. Nah, wawancara itu saya ingat betul yang mewawancarai saya adalah orang Kristen. Namanya Pak Kristianto. Saya masih ingat di kantor pusatnya di Ancol. Dia lihat CV saya, daftar riwayat hidup saya. Saya waktu kuliah itu aktif di HMI, aktif di Pemuda Muhammadiyah, aktif di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Lalu dia tanya, "Oh, Ali aktif di Muhammadiyah ya?" "Iya. Saya tuh orang Nasrani, tapi saya sangat kagum dengan Muhammadiyah, dengan gerakannya yang sangat luar biasa. Sekolah-sekolahnya bagus-bagus, pendidikannya luar biasa, amal-amalnya juga luar biasa. Kadang-kadang juga saya membantu juga Muhammadiyah gitu.
melalui program-program dari Indomaret. Makanya dulu ada beberapa kali lajismu di Indomaret. Oh gitu ya Pak. Oh iya. Jadi orang-orang non Muslim juga dapat manfaat. Bahkan belum lama ini Anda nanti bisa lihat di website, bisa dicari ya. Ada Bupati Sorong itu, Bupati Sorong, dia sekolah di SMP Muhammadiyah. Orang Kristen, sampai sekarang masih Kristen. Bupatinya itu. Tapi ketika dia hadir dalam pembukaan Universitas Muhammadiyah Sorong, dia bilang, saya ini bisa jadi bupati karena dulu dididik di sekolah Muhammadiyah. Lalu kemudian saya di SMP Muhammadiyah itu waktu itu jadi ketua kelas, katanya. Jadi ketua kelas dan setiap masuk harus mimpin doa. Doanya saya masih ingat, kata dia begitu, kata Bupati Sorong itu. Apa doanya? Raditu billahi robba wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Hafal itu waktu udah jadi bupati ya. Padahal orang Kristen, belum masuk Islam karena belum dapat hidayah dari Allah. Dia mengatakan, ini keuntungan saya. Waktu sekolah di SMP, saya jadi ketua kelas. Saya jadi belajar memimpin doa dan seterusnya. Sehingga kata dia, salah satu kenapa saya bisa jadi bupati di Sorong ini karena saya ada, atau di Jayapura, saya itu karena pernah sekolah di sekolah Muhammadiyah. Jadi begitu. Makanya di beberapa daerah seperti di Kupang, Universitas Muhammadiyah Kupang, 90% mahasiswanya adalah non-Muslim. Belajar ke Muhammadiyahan. Tapi nggak belajar al-Islam ya, karena kan pendidikan agama Islam itu untuk Islam. Mereka belajar pendidikan agama Kristen. Dan tidak belajar agama Islam, tapi belajar ke Muhammadiyahan. Dulu juga saya punya murid di SMA Muhammadiyah 1 Depok. Dulu saya pernah ngajar di SMA Muhammadiyah 1 Depok, kurang lebih sekitar 9 tahun. Ada anak yang dari Hindu, Buddha, dari HKBP. Pernah saya diprotes, Pak, saya nggak mau belajar ke Muhammadiyahan. Emang kenapa? Karena Bapak kalau ngajar ke Muhammadiyahan itu suruh pegang Quran, suruh Bapak baca Al-Quran. Saya jawab, Anda pernah saya suruh baca Al-Quran? Nggak pernah. Oke, kalau gitu minggu depan kamu bawa Bible kamu ya. Di pelajaran ke Muhammadiyahan nanti kita coba buka Bible kamu. Oke Pak, oke. Akhirnya saya juga coba cari-cari informasi tentang Bible. Saya minjem Bible sama teman saya bawa juga ke kelas. Kalau saya buka, coba Bible-nya sama enggak? Oh sama. Buka ayat ini. Kemudian Matius sekian. Saya baca. Yang lain dengerin. Kemudian coba lalu kamu buka ayat ini. Halaman sekian. Baca lagi. Lalu saya tanya. Bagaimana hubungan antara yang pertama aku baca dengan ayat yang kedua? Menurut kamu seperti apa? Dia bingung sendiri. Karena ada kontradiksi antara ayat dalam Injil itu. Dan begitu. Kayaknya apa-apa. Bahkan dulu saya ingat betul juga siswi ya di SMA Muhammadiyah 1 pengen ikut lomba baris berbaris. Yang lain pakai jilbab. Dia nggak pakai jilbab karena orang non-Muslim. Lalu dia bilang ke saya, Pak, saya boleh ikut nggak? Boleh. Silakan aja. Terus ketika mau berangkat lomba, 2 hari berangkat lomba, supaya kita menang, kita semua harus seragam. Yang perempuan pakai jilbab semua. Lalu dia bilang apa? Pak, saya kan non-Muslim, masa saya harus pakai jilbab? Ya kalau kamu mau ikut supaya sekolah kita menang, pakai jilbab. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Saya nggak maksa loh. Akhirnya dia pakai jilbab. Dan ketika dia pakai jilbab, saya bilang, oh kamu cantik pakai jilbab. Dakwah juga gitu loh. Jadi Muhammadiyah juga berdakwah juga. Ya. Oke, gitu. Mungkin ada pertanyaan secara langsung, silakan. Ada nggak? Mau pertanyaan? Nggak ada? Ada pertanyaan nggak? Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukupkan ya. Nanti ada beberapa pertanyaan saya kirim. Mau pertanyaannya lewat apa? Lewat Quizy, Google Form, atau nanti saya kirim di Google Classroom ya pertanyaannya. Pertanyaan paling cuma 5 pilihan ganda. Ya. Ada yang mau bertanya silakan. Coba sekarang buka kameranya. Saya mau foto dulu nih. Bukti pembelajaran hari ini.
Tuh, di kelas-kelas. Ayo dong. Wah, ganteng-ganteng semua ya. Cantik-cantik nih. Ini ada yang orang Korea juga nih. Ayo dong. Ya, lagi. Ayo semuanya buka kameranya. Saya mau foto dulu. Nah, oke. Udah semua belum nih? Ada 27 orang ya. Ini Empok siapa nih yang masih foto nih? Pok. Nah, itu. Kayak jilbab akhirnya. Oke. Ini siapa nih? Saya foto ya. Coba kameranya buka lagi sebentar aja. Saya foto dulu. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Masih ada 5 menit. Kalau tidak, saya cukup. Ada yang mau bertanya? Nggak ada, Pak. Oh, enggak ada ya? Tanya selain pelajaran Muhammadiyah juga boleh. Enggak ada? Cukup? Baik. Ada kesulitan-kesulitan apa selama beberapa hari ini belajar menggunakan Google Suite for Education-nya? Kalau ada kesulitan bisa ditanyakan. Pak, saya mau nanya. Iya, silakan Hairnisa. Kalau kita absen masuk, tapi nggak absen keluar itu gimana, Pak? Ya, enggak apa-apa sih. Nggak Tapi apa-apa. sebaiknya Itu hitungannya masuk. Itu Hitungannya masuk. hitungannya masuk. Oh. Nanti kan itu di absen kami ketahuan, oh kamu belajar berapa jam. Jadi kalau nggak keluar berarti kamu belajar terus sampai malam. Dibiasakan selesai belajar nih, tugas-tugasnya udah absen, kan itu ada foto juga dan ada tahu kondisi ya, sehat, sakit atau kurang sehat. Biar juga kami tahu di sekolah nanti di rumah dalam keadaan sehat dan sudah absen. Tapi kalaupun nggak absen nggak apa-apa, cuman dibiasakan saja. Pagi jam 7 atau jam 6 sudah rapi, bisa absen. Kemudian nanti jam 12 setelah sholat zuhur baru absen boleh itu di foto. Kalau lupa, ya orang lupa dimaafkan. Tapi kalau di jam masuknya harus di pagi hari ya, karena untuk absensi untuk kedisiplinan pagi-pagi sudah absen, kemudian sudah siap untuk belajar. Oke, ada pertanyaan? Lagi? Cukup ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya senang sekali hari ini bisa berjumpa dengan Anda di pertama kali di pelajaran Kemuhammadiyahan. Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika ada hal yang ingin ditanyakan, silakan saja bertanya. Dan yang mau datang ke sekolah juga boleh, silakan menjaga protokol kesehatan. Waktu menunjukkan pukul jam 8:13, masih ada 2 menit, nanti akan saya berikan pertanyaan-pertanyaan di Google Classroom, mau nanti bisa dijawab sampai sore ya, saya berikan waktu sampai sore, tidak sampai jam 8:15, nanti waktunya tidak cukup. Terima kasih, saya mohon pamit, mohon undur, kita tutup dengan mengucap kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan live ya, mengikuti pelajaran berikutnya. Saya tutup ruangan meeting.